Pernah nggak sih Anda lihat di media sosial tiba-tiba muncul orang-orang yang kaya mendadak? Kita sebut aja mereka sultan dadakan. Mereka ini kayak muncul entah dari mana, terus langsung pamerin kekayaan yang luar biasa banyaknya, dan kayaknya didapetin dalam sekejap mata. Nah, ini dia nih pertanyaan yang pasti ada di kepala kita semua. Gimana caranya dalam hitungan bulan doang loh? Orang yang tadinya kita nggak kenal sama sekali, tiba-tiba gaya hidupnya udah ngalahin pengusaha yang butuh puluhan tahun buat sukses. Kayaknya nggak masuk akal kan? Dan mereka ini nggak malu-malu buat nunjukin semuanya. Garasi penuh mobil sport, jalan-jalan naik jet pribadi, rumah segede istana. Semuanya ini sengaja banget dipamerin buat ngebangun citra kalau mereka tuh sukses banget. Walaupun jujur aja kelihatan sedikit aneh. Fenomena ini nih yang melahirkan istilah instant empire atau kerajaan bisnis instan. Bisnis mereka tuh kayak meledak dalam semalam. Tiba-tiba cabangnya udah di mana-mana, kayak jamur di musim hujan. Anehnya mereka kayaknya nggak pernah ngelewatin fase jatuh bangun yang biasa dialami pebisnis sejati. Tapi kalau kita coba lihat lebih teliti lagi, kerajaan instan ini mulai kelihatan retak-retaknya. Angka-angkanya tuh loh, sama logika bisnisnya, sama sekali nggak nyambung. Nah, disinilah kecurigaan besar mulai muncul. Coba dilihat perbedaannya, jauh banget kan? Pengusaha beneran itu butuh waktu bertahun-tahun, keuntungan bisnisnya diputar lagi jadi modal, dan harus berdarah-darah dulu buat ngebangun arus kas yang sehat. Nah, sultan dadakan, suksesnya instan, cuma hitungan bulan, untungnya langsung buat foya-foya, dan fondasi bisnisnya, ya gitu deh, nggak pernah jelas. Cara mereka belanja juga aneh banget loh. Uangnya itu dihambur-hamburin buat beli barang yang harganya bakal terus turun. Kayak mobil mewah, cuma buat konten. Ini tuh ciri khas easy money, uang yang didapat tanpa keringat. Soalnya pengusaha sejati pasti mikir 1000 kali, mending uangnya diputer buat modal usaha, bukan buat gaya-gayaan. Terus kalau ditanya, duitnya dari mana sih? Jawabannya tuh selalu pakai istilah-istilah yang rumit dan susah dibuktiin. Ini tuh disengaja loh. Mereka sengaja bikin kita bingung biar kita pusing sendiri terus akhirnya nyerah buat nanya lagi. Jadi sebenarnya modal bisnis mereka tuh apa sih? Nah, ini poin pentingnya. Ini bukan soal bisnis yang sah. Ini soal sesuatu yang jauh lebih kelam. Gaya hidup flexing dan kerajaan instan itu ternyata cuma topeng. Jadi inti dari semua ini adalah simbiosis mutualisme. Di satu sisi ada penjahat yang punya banyak uang kotor dan bingung gimana cara membersihkannya. Di sisi lain ada influencer terkenal yang butuh modal cepat buat naikin pamor. Klop kan? Mereka saling menguntungkan. Cara kerjanya sebenarnya simpel banget. Pertama, uang kotor tadi disuntikkan ke bisnis si influencer. Kedua, bisnis itu dijawankan, tapi tujuannya bukan buat cari untung loh, tapi cuma buat muterin uang aja. Ketiga, uang itu keluar lagi seolah-olah jadi keuntungan bisnis yang sah dan bersih. Nah, popularitas si influencer ini jadi topeng yang paling sempurna. Jutaan followers dan sorotan media bikin semua orang fokus ke kemewahannya. Jadi pada lupa nanya, duitnya dari mana ya? Jadi perhatian kita semua, bahkan mungkin aparat, berhasil dialihkan. Oke, terus gimana caranya kita bisa tahu kalau sebuah kerajaan bisnis itu palsu? Sebenarnya ada beberapa tanda bahaya yang kelihatan banget, asal kita mau sedikit lebih jeli. Coba deh perhatiin ini. Biasanya ada karyawan misterius yang kuasanya lebih besar dari si bos. Terus mereka punya strategi bakar uang yang nggak masuk akal, karena tujuannya emang bukan cari profit. Mereka juga berani masuk ke bisnis yang lagi rugi. Tapi kok tiba-tiba jadi rame? Aksi sosialnya selalu direkam kamera buat beli simpati. Dan terakhir, mereka bayar media supaya nggak ada yang berani nulis jelek tentang mereka. Jadi, kita harus paham nih, semua keramaian di media sosial itu bukan narsisme, tapi strategi. Semakin heboh media memberitakan kekayaan si artis, justru semakin aman posisi si pemilik uang yang asli di persembunyiannya. Tapi, ya namanya juga pasti ada akhirnya. Semua ilusi ini nggak akan bertahan selamanya. Dan begitu semuanya runtuh, akibatnya bakal sangat parah dan menghancurkan. Nah, disinilah bagian yang paling ngeri. Hukum pencucian uang di Indonesia itu pakai sistem pembuktian terbalik. Artinya apa? Artinya bukan jaksa yang harus buktiin uang mereka itu haram, tapi justru merekalah yang wajib buktiin kalau hartanya itu sah. Kalau gagal, ya habis udah semuanya. Dan yang bikin kaget lagi nih, Anda nggak perlu jadi penjahat utamanya. Cukup dengan menikmati hasil kejahatannya, misalnya tinggal di rumah mewah atau nyetir mobil sport yang dibeli dari uang haram, itu aja udah bisa kena ancaman penjara maksimal 5 tahun.
Konsekuensinya adalah kehancuran total. Semua aset yang selama ini mereka pamerin, mobil, rumah, jam tangan, bakal disita sama negara. Mereka bakal jatuh miskin secara paksa. Reputasi yang susah payah dibangun langsung hancur dalam semalam. Dan gak akan ada lagi yang mau percaya atau kerjasama sama mereka. Pada akhirnya, semua yang dibangun di atas kebohongan itu bakal runtuh kembali ke titik nol, cuma dalam sekejap mata. Ini jadi pengingat keras buat kita semua, kalau nggak ada jalan pintas yang aman buat mencapai kesuksesan sejati. Nah, pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Apa sih kekayaan sejati itu? Apakah harta yang gemerlap, tapi dibangun di atas kebohongan, dan selalu bikin kita cemas takut ketahuan? Ataukah kekayaan yang mungkin nggak seberapa, tapi bisa ngasih kita ketenangan batin, karena didapat dari kerja keras dan proses yang panjang?